Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.
Matthew 5:16. Don't hide your light, let it shine for all. Let your good deeds glow for all to see, so that they will praise your heavenly Father. That means when we love God, He shines out of us like a bright light. Then everyone around us can see His light and say, "Wow, God is amazing!" I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Psalm 28, verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise Him. God is like a huge shield. We can hide behind Him and He will always protect us. That makes me so happy. It's like joy's having a dance party in my heart. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river in my soul. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river in my soul. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean in my soul. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Thank you, bye-bye. 1 Petrus 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. 1 Petrus 2 ayat 13a. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. 1 Petrus 2 ayat
13A. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Bye. God bless you. 1 Petrus 2 ayat 13a. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Thank you, God bless you, bye-bye. 1 Petrus 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. 1 Petrus 2 ayat 13a. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. 1 Petrus 2 ayat 13a. 1 Petrus 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Typical 2 verse 13a. Submit yourself for the Lord's sake to every human authority. Bye. Happy Sunday. verse 1. 1 Petrus pasal 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. God bless you, bye. 1 Petrus pasal 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. God bless you, bye. Waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, adik-adik juga siapin kotak persembahan ya, supaya nanti bisa masukin uang persembahan kalian di sana. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Gongsi Enci, gongsi adik-adik. Enci, 2 hari lalu kita baru merayakan Imlek. Iya, Nah, hari ini juga Enci, kita ada hari spesial loh Enci. Hari spesial apa, Engku? Hari ini adalah hari spesial. Tunggu ya Enci, Engku kasih petunjuk. Mana ya? Ini dia. Apa ini Enci? Oh, itu coklat, Engku. Kalau Jadi coklat hari apa ya kira-kira? ada coklat, ada baju pink. Oh, Oh, Enci iya ya? tahu. Hari Valentine pasti. Hari Valentine. Nah, adik-adik, kita merayakan hari Imlek, hari bersama keluarga, Iya. dan hari Valentine, hari kasih sayang. Enci dan Engku mengucapkan selamat hari Imlek dan hari Valentine ya adik-adik. Enci dan Engku mau tanya nih, adik-adik di rumah, apakah memberikan kasih sayang kepada mama dan papa? Kasih coklat enggak kepada mama dan papa? Tunggu, Engku. Kalau mau menunjukkan kasih sayang harus lewat coklat. Betul juga ya Enci, nggak harus ya Enci. Terus gimana ya Enci ya? Bisa dengan adik-adik datang ke mama papa terus bilang, saya sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak. Oh iya, jadi ternyata nggak perlu coklat. Bisa saja dengan
melakukan hal yang baik untuk mama papa, adik atau kakak, atau mengatakan kepada mereka, aku sayang kalian. Enci, coklat di tangan Engku sudah lama nih. Ini buat Enci ya. Enci juga udah sedia Oh, iya. sebenarnya, Engku. Oke, makasih banyak ya Enci. Cie. Wah, Engku taruh dulu ya berarti ya. Makasih banyak ya Enci. Kalau begitu, kita sudah mau mulai ibadah sekolah minggu. Kita akan menyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi adik-adik. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik semua tepuk tangan di rumah. Nah, adik-adik, kita sudah mau mulai ibadah kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk berdoa mulai. Sebelum itu kita nyanyikan lagu Bapa ku datang padamu. Dengan sikap berdoa kita nyanyikan lagu ini ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yang ku pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala anugerah-Mu. Kami sore ini boleh dapat beribadah di ruang sekolah minggu. Tuhan pimpin ibadah kami, kiranya segala pujian kami bisa bersuka cita dalam menaikkannya kepada Tuhan. Juga segala firman yang kami dengar bisa berbuah dalam hidup kami. Pimpin Enci dan Engku yang melayani, pimpin hati dari teman-teman yang lain untuk bisa juga semakin dekat dengan isi hati Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, Engku, kita kan masih suasana Imlek nih. Enci mau mengajak adik-adik semua, mengajak Engku untuk menyanyikan sama-sama lagu dalam bahasa Mandarin. Lagu apa ya Enci? Lagu apa ya? Kayaknya pernah dengar ya Enci. Adik-adik tahu enggak lagunya ya? Liriknya kayak tidak asing ya. Apa adik-adik? Lagu apa itu? Ayo, lagu apa? Adalah sukacita ya Enci? Betul sekali. Wah, kalau gitu kita nyanyikan sama-sama dalam bahasa Mandarin. Wah, yuk. 因我有快乐，快乐在我心中，在我心中，在我心中，今我有快乐，快乐在我心中，永远在我心中。Sekali lagi lebih cepat. 今我有快乐，快乐在我心中，在我心中。在我心中，今我有快乐，快乐在我心中，永远在我心中。Bahasa Indonesianya adalah sukacita di hatiku, di hatiku,
Di hatiku adalah sukacita, di hatiku diberikan Tuhanku adalah suka-suka cita-cita, adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Diberikan adalah SUKACITA, adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. diberikan Tuhanku. Enci, kenapa Enci memilih lagu ini, Enci? Karena Enci lagi bersuka cita, Engku. Wah, alasannya bersuka cita apa ya, Enci? Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, Engku. Wah, kalau Enci bilang begitu, Engku teringat ada satu lagu yang mengatakan, kalau Yesus di dalam rumahku, bersenang-senanglah, bersukacitalah. Adik-adik tahu lagu itu? Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Jika Yesus dalam rumahku, bersenang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. Be my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Mandarin. 耶稣在我家定住，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀，主耶稣在我家定住，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Kenapa Enci bersuka cita kalau Tuhan Yesus ada dalam rumah kita? Kita bersuka cita karena kita sayang sekali sama Tuhan Yesus. Oh begitu ya? Iya. Memangnya cintanya Enci kepada Tuhan Yesus sedalam apa sih? Sedalam hatiku. Oh, kalau adik-adik di rumah gimana? Sedalam apa adik-adik mencintai Tuhan Yesus? Sedalam apa? Ikut coba Engku berkata-kata. Aku cinta Yesus sedalam hatiku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Aku cinta Yesus sedalam hatiku. Aku cinta Yesus sedalam hatiku. Cintaku sedalam hatiku. Cintaku sedalam hatiku. Bahasa Inggris. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Bahasa Mandarin. Oh, ai Chúa Giêsu, chân tờ hơn ai ni. Oh, ai Chúa Giêsu, chân tờ hơn ai ni. Oh, tờ ai chân tờ hơn ai ni. Oh, tờ ai chân tờ hơn ai ni. Nah, Engku, kita tahu kita mencintai Tuhan Yesus dari mana ya, Engku? Kita tahu kita mencintai Tuhan Yesus itu kita tahu dari hati kita. Tapi ya Enci,
Kalau kita tahu bagaimana Tuhan Yesus cinta ke kita taunya dari Alkitab. Betul itu Engku. Kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus mencintai kita dari Alkitab. Kita sekarang mau dengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Bahasa Mandarinnya duluan ya adik-adik. Yesu ai wo a chơ ta Kim yêu sớm mơ bao su wo Phan chào hai chuyện chu yu ya Wo sư ran ro chu cam cha Chu Yesu ai wo Chu Yesu ai wo Chu Yesu ai wo Yo san jin cao su wo. Bahasa Indonesia. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan hati adik-adik. Sinyen kuaile, Sinyen kuaile. Selamat sore adik-adik. Jumpa lagi dengan Engku Liong yang hari ini akan bercerita tentang bersyukur atas kebaikan Tuhan yang diambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat 9 dan Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 17. Nah adik-adik, pada satu sore Engku mendengar ada percakapan seorang anak dengan ibunya di pertokoan elektronik IT Center. Kata anak itu kepada mamanya, "Ma, thank you ya Ma. Mama sudah belikan George sebuah laptop baru menggantikan HP George yang lama yang sudah rusak. Sehingga George bisa belajar secara online di sekolah." Terima kasih ya Mama. Sama-sama George. Oke, mereka dengan senang hati George bersama mamanya pulang ke rumah. Tapi pada waktu dia melangkah, tiba-tiba langkahnya terhenti. Dia melihat di etalase toko ada satu mainan yang dia sudah lama idam-idamkan. "Mama, bagaimana kalau Mama belikan George ini robot mainan yang dipunyai oleh teman-teman George lainnya?" "George, ingat, kan kita sudah janjian dari rumah. Kita datang ke tempat ini hanya untuk membeli laptop, bukan robot mainan." "Mah, teman-teman lain sudah punya. Masakan George tidak punya? Mama bagaimana sih? Mama tidak pernah membelikan apa yang George inginkan." "Apa George?" "Tidak pernah." "Lalu laptop ini yang baru Mama berikan apa?" "Iya Mah, tapi itu kan mau dipakai di sekolah. Ini kan mainan yang George boleh pakai untuk bermain." "Tidak George, Mama datang ke sini hanya untuk membeli laptop, bukan mainan. Ayo kita pulang." "Mama jahat, Mama jahat." Sambil berjalan dia terus melihat etalase toko itu. Tiba-tiba
Kepalanya terantuk kepada besi penyangga daripada pakaian-pakaian yang ada di toko yang dijual juga. Kepalanya bengkak. Dia menangis. Lalu mamanya mengambil obat. Ada salep. Kebetulan mamanya membawa trombopop. Lalu mengoleskan trombopop itu ke atas kepala George. Dan mereka pulang sambil menangis. Sikap George ternyata sama adik-adik dengan sikap bangsa Israel pada waktu cerita Enci Engku yang beberapa minggu lalu yang kita dengar bersama. Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Tetapi sayang sekali ini bangsa Israel yang tidak mengindahkan Tuhan. Mereka sudah berseru, bermohon supaya Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tuhan dengar. Dan selama 400 tahun mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Tuhan bebaskan melalui seorang penyelamat yang Tuhan kirim. Yang bernama siapa? Benar sekali. Bernama Musa. Dan waktu mereka keluar daripada tanah Mesir, keluar dari perbudakan bangsa Israel, selama di perjalanan Tuhan mencukupkan semua kebutuhan mereka. Air Tuhan sediakan. Roti, apa namanya? Mana, roti dari surga. Daging melalui burung puyuh. Apalagi adik-adik, semua kebutuhan sudah Tuhan siapkan. Tapi dasar ini bangsa Israel. Hanya pada waktu mereka senang, mereka puas, mereka tersedia kebutuhan, mereka nyaman. Tetapi begitu ada persoalan, ada kesulitan sedikit, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada Musa. Musa, bagaimana ini? Kami sudah kekurangan air. Tiap hari cuma makan roti, roti, roti. Burung puyuh, burung puyuh, burung puyuh. Adik-adik, tanpa sadar mereka bukan mengeluh, bersungut-sungut kepada Musa. Tanpa sadar mereka sudah bersungut-sungut kepada Tuhan. Coba waktu kami di Mesir, kami bisa makan enak, ada daging, ada bawang bombay, kita boleh makan sop. Kalau di sini seringkali kelaparan. Adik-adik, mereka sudah dibebaskan dari tanah Mesir. Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan. Tetapi pikiran mereka, perut mereka tidak pernah bebas. Karena masih teringat dengan makanan-makanan yang ada di Mesir. Tuhan begitu marah sekali. Lalu Tuhan mengirim ular-ular di padang gurun. Sejenis ular kobra yang sangat berbisa. Lalu menggigit orang-orang Israel yang bersungut-sungut itu. Apa yang terjadi? Mereka menderita kesakitan, berteriak minta tolong. Musa, berdoalah kepada Tuhan, karena kami sudah berdosa kepada Tuhan. Kira-kira adik-adik, Tuhan tolong enggak ini orang Israel? Barangkali adik pikir, biarkan saja mereka mati. Tapi tidak adik-adik. Tuhan Maha Pengasih. Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Tapi Tuhan tidak langsung menyembuhkan atau mengusir ini ular-ular. Tidak. Tuhan ingin supaya bangsa Israel belajar taat dan percaya. Musa, buatlah ular tembaga, taruh di atas tiang, supaya setiap bangsa Israel yang dipagut oleh ular, yang digigit ular, ketika melihat ular tembaga yang ada di atas tiang, mereka menjadi sembuh. Sayang sekali adik-adik, cuma lihat dan sembuh. Tapi dasar orang Israel yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau taat, mereka berusaha mencari pertolongan dari dokter, cari obat, mengandalkan diri sendiri. Akibatnya terlambat. Mereka akhirnya mati. Dokter-dokter
yang juga kepala batu, tidak taat, juga akhirnya mati. Tetapi mereka yang taat dan percaya, hanya dengan melihat ular tembaga yang di atas tiang itu, mereka menjadi sembuh. Penyakit daripada bangsa Israel bersungut-sungut itulah yang membuat Tuhan marah. Tuhan mengirimkan ular untuk menghukum bangsa Israel. Tetapi Tuhan juga mengirim ular tembaga yang ada di tiang, supaya setiap orang yang percaya dengan melihat ular tembaga itu, mereka menjadi sembuh. Sama seperti kita manusia, adik-adik. Dosa kita, kenakalan kita, pasti ada hukumannya. Tapi Tuhan sayang kepada kita. Tuhan kirim Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib, menggantikan dosa engku, dosa enci, dosa adik-adik. Setiap orang yang percaya dan taat kepadanya, dia akan diselamatkan. Barangkali adik-adik kita pikir, masa cuma percaya kepada Tuhan Yesus kita selamat? Harus dengan berbuat baik dong. Harus dengan belajar, harus menjadi orang yang sukses, baru kita boleh selamat. Tidak, adik-adik. Alkitab mencatat, hanya dengan percaya. Sebab itu Alkitab dengan jelas mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15 sebagai ayat hafalan kita. Seperti Musa meninggikan ular tembaga di atas bukit, demikian juga Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus, harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Adik-adik sekalian, kepada kita masing-masing sudah diberikan kesempatan, anugerah untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Tanggal 12 kemarin dulu hari Jumat, seluruh umat Tionghoa, keturunan Tionghoa, merayakan hari raya Imlek, hari raya tahun baru, di mana orang-orang Tionghoa itu di Cina, dorang merayakannya sebagai hari pertama musim semi, menyambut musim semi, di mana hasil-hasil panennya yang ada, mereka bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena mereka boleh mendapatkan hasil panen yang ada. Tapi sayang sekali adik-adik, ketika kegembiraan itu mereka nyatakan dengan bersyukur, rupanya ada makhluk jahat yang mau mengganggu. Mereka ini, makhluk jahat ini konon ceritanya mau merampas harta mereka, mau mengambil anak mereka. Jadi intinya mereka ini makhluk jahat mau merusak kebahagiaan. Tapi ketika dia melihat ada anak yang pakai baju merah, maka dia begitu takut dan lari. Jadi jangan heran adik-adik, waktu Imlek adik-adik lihat banyak orang memakai baju warna merah. Dan ucapan syukur itu dinaikkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Keluarga berkumpul makan-makan. Dan paling menarik bagi anak-anak semua, apa ini adik-adik? Apa ini? Engkau bawa apa? Apa DP nama? Angpau, kertas merah. Orang-orang dan paling suka ini adalah adik-adik. Nah, engkau ada 3 kertas merah adik-adik. 3 kertas merah ini, pertama adik-adik boleh pilih. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang paling tebal. Paling tebal ini kalau adik-adik pilih, adik-adik mana? Mana adik Andre? Mana adik Hubert? Mana orang? Coba, mau suka yang mana? Silakan pilih. Silakan pilih. Nah, yang besar ini yang tebal, isinya apa ini? Coklat. Aduh, coklat enak. Coklat apa ini engkau? Nah, coklat enak. Nah, ini juga hari kasihnya sayang, karena tanggal 14 hari Valentine, orang-orang memberikan coklat. Nah, yang kedua, adik-adik, kalau dibuka, apa Kang engkau? Waduh, apa ini adik-adik?
Apa ini? Uang 75.000 yang baru. Tapi adik-adik, ada amplop yang ketiga. Kalau adik-adik buka, apa ini engku? Inilah yang disebut apa? Masker. Adik-adik, ini masker, dia paling berguna saat ini karena torang di masa pandemi COVID-19. Mana adik-adik pilih? Yang paling penting adalah masker. Boleh saja adik-adik yang sebesar bilang, oh kita ambil yang uangku supaya kita beli masker banyak-banyak. Boleh, tapi yang paling penting masker. Karena kalau adik-adik ambil uang terus taruh di mulut, tidak bisa untuk menutup tuh virus. Tuhan memberikan kita angpau yang paling berharga, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itulah satu-satunya cara untuk kita diselamatkan. Adik-adik hanya berkata, Tuhan Yesus, kita orang berdosa. Kita perlu Tuhan Yesus untuk selamatkan kita. Cukup dengan percaya. Tidak perlu berusaha, tidak perlu bekerja, hanya dengan percaya. Mari kita naikkan kepada Tuhan syukur, karena itulah angpau yang paling terhebat, angpau yang paling terpenting, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Maukah kita bersyukur kepada Tuhan? Mari kita ungkapkan syukur dengan berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami sebagai hadiah gratis, sebagai angpau Imlek yang paling utama, yaitu kami diampuni dosa-dosa kami, kenakalan kami ketika kami datang kepada Tuhan, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tibalah saatnya kita untuk ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya dari mana, Enci Maya? Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Yang bunyinya, dan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Wah, Enci sudah hafal ya. Engku juga mau coba hafal deh. Ayo ya. Kita hafal bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Oke, Enci, engku sudah hafal. Kalau gitu ayo tolong hafal sama-sama ya, Enci. Oke, Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Oke, Enci, ya, adik-adik di rumah boleh kirim video ayat hafalannya dengan gerakan di IG Sekolah Minggu atau di grup kelas masing-masing. Nah, sekarang tibalah kita untuk merespon firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik yang ada di rumah boleh memberikan persembahan lewat orang tua. Nanti orang tua boleh memberikannya secara online atau menitipkannya di apa, Enci, yang di bawah itu di lobi? Di kotak persembahan ya, kotak persembahan. Jadi adik-adik persembahannya boleh dititipkan kepada orang tua untuk dimasukkan di kotak persembahan. Oke adik-adik, kita sudah mau mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau menyanyi sebuah lagu respon kita, yaitu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita nyanyikan ini dengan sikap doa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara sekolah minggu. Sekarang kita akan berdoa. Adik-adik ikuti Enci berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan di dalam acara ruang sekolah minggu. Tuhan Yesus, tolong setiap kami agar supaya cerita firman Tuhan tersebut dapat bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami, dapat tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sudah selesai, tapi sebelumnya kita masih ada ruang aktivitas. Jadi jangan kemana-mana ya adik-adik. Ambil satu buah kertas merah, terus kita lipat menjadi 5 bagian yang sama panjang. Kita lipat. Lipat lagi. Lipat lagi. Lipat lagi. Lipat lagi. Oke. Nanti adik-adik cuma butuh 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita akan potong ikut garisnya ya. Mari kita potong. Oke, jadi 5 strip ya. Setelah itu kita akan susun bentuk bintang. Seperti ini ya. Kita bikin segitiganya dulu. Oke, terus tambah dengan 2. Nah, sudah jadi bentuk bintang. Kita angkat sama-sama dan kita hektar. Oke, seperti ini. Nanti tinggal kita naikin ke atas, kita lipat. Jadi deh. Cuma sebelum itu kita harus melakukan sesuatu, yaitu kita mau tulis apa yang kita syukuri yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oke, punyangku sudah saya tulis ya. Ada 5 hal yang harus kita tulis apa yang kita syukuri dalam hidup ini. Nanti selanjutnya kita lipat ke bagian belakang, kita lipat ke atas sama seperti bawah, dan kita hektar lagi. Nah, kita bisa pakai kertas putih yang kita potong dalam bentuk daun. Setelah itu tinggal kita warnai dengan warna kuning sesuai contoh yang di Instagram, atau warna hijau. Kita akan jadi buah-buahan ya.
Setelah itu kita tinggal tulis aku bersyukur atas sudah. Kita kemudian tempel di atas buah-buahannya kita dan kita bikin talinya untuk bergantung ya. Jadi deh, tinggal tempel daunnya ya adik-adik dan masukin benang di atasnya sambil diikat di bawahnya seperti ini. Oke adik-adik, kirim aktivitas adik-adik ya. Gimana cara adik-adik menghias? Aku tunggu ya.